Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam juga kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut juga para sahabat, tabi'in dan tabi'in semuanya. Nah, pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Mata Air dan kali ini kita kembali melanjutkan perbincangan kita tentang makna syahadat bersama Ustadz Latif Khan. Dan pada episode yang lalu kita berbincang-bincang dan belum tuntas, kita masih berbicara mengenai bagaimana stigma masyarakat terhadap pemahaman syahadat itu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita akan mencoba untuk menggali lagi gitu ya. Dan seperti barangkali saya hanya sedikit mengulas apa yang Ustadz sampaikan pada episode yang terdahulu, bahwa kelihatannya bahwa Rasulullah itu telah memiliki syahadat itu telah terbangun di dalam diri Rasulullah sejak masih kecil, walaupun secara formal perkataan ataupun kalimat syahadat itu sendiri muncul pas saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu. Nah, barangkali ini yang perlu dijelaskan lagi Ustadz. Tapi sebelum lupa juga Ustadz, sedikit lagi, bahwa ada hal lain juga ketika menyampaikan, kan biasa orang itu merujuk pada referensi Ustadz. Nah, barangkali ini juga perlu disampaikan. Kalau khusus untuk di Indonesia, barangkali kan ketika belajar Islam kan akan ditanya, ini Anda menyampaikan Islam ini rujukan kitabnya apa gitu. Iya, benar. Nah, ini juga yang perlu nanti barangkali jadi satu stigma juga menurut saya gitu. Nah, silakan Ustadz. Jadi begini ya. Kemarin dalam episode yang lalu saya mengatakan dalam perjalanan ke studio saya mempelajari, membaca buku Mutawalli Sya'rawi. Ya. Dalam buku itu beliau menjelaskan kutipan dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham adalah seorang yang diyakini pertama sekali menuliskan sejarah Nabi dalam sebuah buku gitu. Ada sebuah hadis yang diungkap di situ, pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah, sejak kapan Anda itu menjadi Nabi dan Rasul? Nah, Nabi menjawab, sejak Adam itu masih antara ruh sama jasad. Jadi artinya proses kenabian itu sudah kalau bahasa kita udah ditakdirkan Allah dari dulu. Gitu. Ada sebuah hadis lain Nabi mengatakan bahwa aku datang, ya kesimpulannya bahwa aku datang dari suku terbaik. Pertama, ayahku adalah orang terbaik dari saudaranya. Keluargaku, klanku, sukuku adalah terbaik dari bangsa ini. Aku datang dari pembawa keturunan terbaik dan akulah yang terbaik di antara kalian. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Allah sebenarnya sudah mempersiapkan beliau ini Sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi Nabi dan Rasul. Kesiapan ini sebenarnya dengan semua kesiapan yang disesuaikan dengan fakta-fakta historis, fakta-fakta budaya di sekelilingnya. Ya. Ketika akhirnya deklarasi kenabian terjadi pada saat dia menjadi Nabi dan Rasul, sebenarnya semesta raya sudah siap menerima kehadiran beliau. Pemberontakan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat khawatir jika penerimaan ini akan berakibat runtuhnya supremasi yang mereka miliki. Ini diwakilin oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Utbah, Syaibah dan banyak sahabat, maksud saya kafir-kafir Quraisy waktu itu. Belakangan ini diwakilin oleh Yahudi. Kedepan ini diwakilin oleh kelompok Nasrani. Ya, dalam lintasan sejarah terus, dan sekarang saya meyakini bahwa ini diwakilkan oleh Yahudi kemudian sekulerisme. Jadi mereka yang menganut paham sekulerisme sangat mengkhawatirkan Islam menjadi sebuah sistem yang mendunia. Jadi mereka berupaya untuk mensandera kalau tidak ajaran ini umat ini. Mereka akan giring umat ini ke tempat yang lain untuk tidak mengenal Islam. Mereka akan sibukkan umat ini dengan urusan yang lain untuk tidak belajar Islam. Ketika umat tertarik untuk bangun masjid, mereka bangun bangunan lain agar umat lebih suka pergi ke tempat bangunan mereka ketimbang ke masjid. Ketika produksi buku-buku Islam semakin banyak, mereka buat buku-buku yang lain, pokoknya umat ini disibukkan dengan urusan yang lain. Jadi sira' bainal haq wal batil, pertentangan antara benar dan salah itu terus berlangsung. Ya. Tapi yang harus kita pahami, kesiapan Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul itu sudah dipersiapkan, maka detail-detail kelahiran, sejarah peristiwa kelahiran sudah disiapkan. Kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini banyak analisa. Kenapa ayahnya meninggal di saat dan dia tidak pernah melihat ayahnya? Kenapa dia tidak pernah merasakan asuhan ibunya yang lama? Kenapa kakeknya? Kenapa dia tidak berada dalam pengawasan kakeknya lebih lama? Dan kenapa Abu Talib misalnya, walaupun dalam keyakinan sebahagian kecil umat Islam tidak seperti yang saya sampaikan, tetap kafir sampai akhir hayatnya. Padahal dia membesarkan Nabi, dia sudah pernah ngomong sama Bukhairah,
pendeta yang kita ceritakan dalam episode yang kemarin, dia sudah pernah melihat bagaimana kekerasan kafir Quraisy menekan dakwah Nabi SAW, tapi dia tetap bertahan dengan keyakinan jahiliyahnya dan akhirnya meninggal sebagai seorang kafir. Kenapa semua ini terjadi pada seorang Muhammad SAW? Dan kenapa kemudian padahal ini utusan Rabbul Alamin, utusan semesta raya, utusan dari yang punya semua, ya, punya kita semua sampai hari ini. Kenapa kalau dia memang utusan Allah, tapi dia harus bersusah payah menyebarkan agama ini? Kenapa dia harus dilempari batu di Taif? Kenapa dia harus berperang? Kenapa dia harus berdarah? Kenapa giginya harus rontok? Kenapa pipinya harus masuk baju besi ke pipinya di perang Uhud? Kenapa dia juga harus menangis setiap malamnya padahal dia sudah dijamin dengan semua? Jawabannya sederhana, karena dia adalah model manusia muslim. Allah sedang mempersiapkan dia jadi model manusia yang bukan manja. Allah sudah mengatakan bahwa jika ingin surga, maka raihlah, ambillah dengan usaha. Ya, i'malu, beramallah, berbuatlah, aksilah, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amalmu. Allah akan ngecek. Karena kalau bicara ini, kita sudah belajar dengan sekian banyak nabi. Nabi Nuh itu diangkat menjadi nabi pada usia yang relatif muda, 50 tahun diangkat jadi nabi. Saya bilang relatif muda karena usia dia 1000 tahun. Kan begitu. 50 tahun dalam tempo 950 tahun berdakwah, dia cuma dapat 80 orang. Kalau pakai manajemen modern, ini dianggap gagal. SK Nabi boleh dicabut ini. Kenapa? Ini nggak layak jadi nabi ini. 950 tahun cuma dapat 80 orang. Itu pun yang lain harus dibenamkan melalui banjir besar gitu. Tapi anehnya, uniknya, nabi yang satu ini dimasukkan dalam kelompok ulul azam. Ulul azam itu artinya orang atau nabi yang punya tekad luar biasa. Nabi kedua adalah Ibrahim. Siapa pengikut Ibrahim? Peristiwa apa yang membuat dia digabungkan dalam kelompok ulul azam? Nabi ketiga Musa alaihissalam. Di mana keberhasilannya? Nah, kalau kita mau mengkaji-kaji bahwa suksesnya seseorang ditandai dengan dia harus berhasil pada sesuatu, ternyata Islam tidak menempatkan itu. Islam menempatkan pada tataran paling rendah, Anda tidak pernah berubah niat. Tataran paling rendah, Anda tidak pernah terkena virus niat itu. Bahwa Anda konsisten, walaupun di tingkat niat Allah akan hargai niat itu. Beginilah cara Islam memotivasi kita untuk menjadi orang besar pada semua zaman dan waktu kita. Nah, Muhammad SAW untuk kemudian bisa diterima dan tidak ada bantahan kepada pribadinya, garis nasabnya diambil nasab yang terbaik. Kemudian perilakunya dari dia kanak-kanak diambil perilaku istimewa. Kalau bahasa lebih keren, ada guidance, ada pendampingan Allah dari sejak dia kanak-kanak sampai dia menjadi nabi dan rasul. Bahkan peristiwa pengangkatan Nabi di Hira itu tidak ditandai dengan adanya hubungan personal sama Jibril. Jibril pun datang dengan gaya yang nggak kenal sama sekali, dengan tindakan yang tentu sangat mengejutkan seorang Muhammad SAW yang walaupun dia tengah memikirkan sesuatu yang luar biasa waktu itu. Dan kemudian Nabi juga pernah bilang sama Jibril, ya Jibril, datanglah sering-sering. Jangan cuma datang pada waktu atas perintah Allah. Apa jawaban Jibril? Sederhana, ya Muhammad, aku tidak datang kepadamu kecuali Allah suruh perintah. Jadi aku tidak datang karena aku suka samamu. Aku datang karena Allah kasih perintah sama aku. Dan karena aku tunduk sama Allah, bukan samamu. Sebuah sikap keberagamaan yang tidak ditandai karena hubungan personal. Sehingga sistem agama ini, Al-Quran ini juga bukan racikan orang penting yang dikumpulkan Nabi dari berbagai bangsa. Tolong saya mau buat semacam guidance untuk umat manusia. Tolong pakar antropologi, pakar budaya, pakar ini kumpul. Buatkan aku satu kitab, nanti aku kasih fee-nya kalau aku jadi raja satu hari kelak. Kuangkat jadi gubernur, kuangkat jadi ini dan sebagainya. Pokoknya kalian TS ku lah. Tidak. Kalimat ini sampai-sampai dalam sebuah ayat Allah juga mengingatkan, jika kau mengeluarkan kalimat yang itu bukan datang atas perintahku, ini mafhumnya, aku akan pecahkan mulutmu. Aku akan cabut dan aku tidak peduli. Artinya setelah dia menjadi nabi dan rasul, dia tidak pernah lagi bertindak atas kemauan dia pribadi. Waktu dia belum jadi nabi dan rasul, dia masih bergerak dalam sebuah sistem natural, dalam sebuah value natural yang siapa saja punya. Contoh, ada orang yang dibilang, baik kali bapak itu, tapi sholat nggak mau. Nah ini kenapa? Karena ternyata baik ini adalah, ada kita bilang faktor genitas.
Dia memang datang dari keluarga baik-baik, keluarga penyantun. Cuma itu tadilah, sholat malas, baca Quran malas. Taunya memang kalau menyumbang rajin kali orang itu. Nah, kita bisa heran lihat, aduh sayangnya. Dan di luar Islam juga kita ketemu orang begini, yang dia memiliki akhlak yang, makanya bersyukurlah orang. Ada sebuah hadis yang mapunya begitu. Bersyukurlah orang yang dia tercipta di lahan subur. Hatinya itu memang sudah subur dengan kebaikan. Tapi kesuburan ini tidak akan bermanfaat ketika dia tidak berinteraksi dengan Islam, ketika dia tidak mengikat komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah mau. Ketika kita tidak mengikat komitmen dengan Allah, kita bisa sholat tapi mungkin bukan karena Allah. Ketika kita tidak mengikat komitmen dengan Allah, kita bisa bernyumbang orang banyak, tapi mungkin bukan karena Allah. Mungkin karena kita mau pilkada, mungkin karena mau pemilu, mungkin karena mau pilkades, mungkin karena kebetulan saya masuk rumah baru, takut ada masalah ini, saya mau syukuran. Ketika itu karena Allah, kita pun tidak akan mau melakukan sesuatu kecuali tanya dulu sama Allah. Allah senang nggak dengan apa yang kita buat ini? Allah ridho nggak? Allah kasih nggak? Allah izin nggak kalau saya lakukan ini? Ketika kita, makanya segala sesuatu dalam Islam setelah kita menjadi Muslim menunjukkan betapa akidah ini di luar, kita disuruh mengucap basmalah. Kalau bahasa saya dalam sebuah pengajian, saya mengatakan bahwa Islam mengajarkan kita mengucap bismillah, itu menandakan bahwa ketika saya mengangkat tablet saya dengan basmalah, itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya menyertakan garansi kesertaan Allah dalam aktivitas ini. Saya bukan mengatakan dengan nama Allah, bukan itu. Bismillah dengan nama Allah, tapi sebuah keyakinan bahwa otomatis ketika saya memegang ini, aktivitas saya harus menjadi aktivitas yang sudah terkoneksi dengan baik kepada Allah, bahwa saya hanya akan menggunakan ini untuk sesuatu yang Dia suka. Kenapa? Karena saya menggaransi dengan kesertaan Dia pada 99 asma Dia di sini. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata aktivitas seorang mukmin adalah sebuah aktivitas yang tidak boleh tidak, bahkan ke kamar mandi sekalipun dia harus menyertakan Allah di situ. Yang dimaksud menyertakan ini adalah membangun kesadaran muraqabatullah, kesadaran pengawasan. Ini yang kemudian di saat di Gua Saur, Nabi dikejar oleh orang jahiliyah kafir. Lantas kemudian Abu Bakar sudah tidak tenang. Karena dia bilang, kalau jongkok saja mereka ya Rasul, kelihatan kita di dalam. Dan kalau kelihatan mereka lihat engkau ada bersama aku tak bisa bayangkan kalau kemudian mereka membunuhmu ya Rasul. Bagaimana kalau aku keluar saja? Lantas kemudian Rasul mengatakan tidak, tenang saja. Dengan berbisik. Saat kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasul kau lelah? Iya. Kalau mau tidur, tidurlah di pahaku. Nabi pun menggeletakkan kepalanya. Abu Bakar menyelonjorkan kakinya karena gua itu juga tidak terlalu panjang. Kabarnya jempolnya itu ke sandung batu dan berdarah. Ini karena Nabi sudah dia lihat tidur, dia tahan itu. Nah, ketika dia tahan, lantas kemudian ya namanya juga sakit, ya bisa ditahan, nggak ada suara, tapi air mata. Air matanya nyucur kena ke pipi Nabi. Nabi lihat ke atas, Abu Bakar kau menangis? Iya. Nabi duduk. Apa kau tidak suka tidak ya Rasulullah? Atau kau teringat anak-anakmu? Tidak ya Rasul, samaku kau lebih berharga ketimbang mereka. Jadi apa yang membuatmu menangis? Kakiku kena batu ya Rasul. Nah, dalam situasi itu Abu Bakar sudah tidak tenang. Jadi bayangkan, Abu Bakar ini kata Nabi imannya 1000-1. Orang sekelas Abu Bakar di Gua Saur tidak tenang. Sampai saking tidak tenangnya akhirnya tangan Nabi itu memegang dada Abu Bakar dan mengatakan, la takhaf ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Ini bahasa akidah. Ini bahasa ma'iyatullah, kesertaan Allah. Ini bahasa sehingga dimanapun seorang mukmin enjoy. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa Rabbnya bersamanya. Jangan takut Abu Bakar, Allah sama kita. Mereka punya logika, kita punya logika. Mereka punya cara strategi mengejar, kita punya cara strategi menghindar. Tapi mereka tidak punya Allah yang kita yakini. Kekuatan ini yang dibawa Nabi dalam perang Badar. Kekuatan ini dibawa Nabi dalam ketika dia membangun peradaban baru Islam. Kekuatan yang kebesaranmu tidak ditandai dengan seberapa banyak hartamu. Dan itu dibuktikan dengan dia membangun istananya di atas tanah yang tidak begitu luas.
yang kemudian tempat tidurnya adalah tempat duduk terima tamunya, yang kemudian mangkuk-mangkuk makanannya tidak banyak, sehingga ketika dia dapat susu dari para sahabat, dari seorang sahabat, satu mangkuk harus dibagi, digilirkan, karena dia tidak cukup untuk menyediakan mangkuk begitu banyak atau gelas begitu banyak untuk yang. Istana itu dibangun dalam kesederhanaan, supaya istana sang Nabi ini bisa dimasukin oleh orang kaya dan orang miskin. Ketika orang miskin masuk ke istana ini, mereka tidak akan merasa aneh. Ketika orang kaya, mereka akan meruntuhkan kesombongan kekayaan karena mereka masuk ke rumah sang Nabi. Nabi itu memberi contoh yang luar biasa. Ya. Nah ini yang jarang kita coba pahamin ini. Kenapa? Karena yang penting sama dia adalah bahwa Allah peduli sama saya saja, itu sudah sebuah keluar biasaan. Ya. Nah ini ada hal yang menarik Ustaz. Artinya kita bisa melihat dari contoh yang disampaikan tadi, adanya semacam apa ya, graduasi, perbedaan gitu. Tingkat pemahaman, kemudian juga tingkat keyakinan gitu. Ya. Rasulullah kemudian dibanding dengan sahabat yang 1000 banding 1, apalagi sekarang dibandingkan dengan umat yang seluruhan. Nah, yang akan kita mungkin nanti akan kita bicarakan adalah arahnya apakah ya tadi keyakinan itu, kekuatan itu yang Ustadz sampaikan atau selama ini kita bahas itu yang dikatakan sebagai syahadat gitu. Ya. Saya pernah baca buku seorang motivator di Indonesia. Cukup menarik. Apa yang membuat Inggris bisa merajai laut? Yang harus dipahami bahwa mereka membangun dulu sebuah kalimat sugesti yang menjadi autosugesti bagi semua militer mereka. Inggris atau British rules the sea, atau bagaimana Inggris itu menguasai atau dia menguasai lautan. Apa yang membuat Israel dengan jumlah yang tidak lebih dari 15 juta sekarang, dan di Israel cuma tidak lebih dari 10 juta, mereka itu berani, kalau bahasa di Medan, mamprang, berani tegak kepalanya di hadapan lebih dari 350 juta orang Islam di Timur Tengah. Apa? Karena mereka yakin bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka yakin Tuhan tidak akan hancurkan mereka. Mereka yakin sekurang apapun mereka kepada bangsa Goyim, sebagaimana keyakinan mereka, Tuhan tetap sayang sama mereka. Keyakinan ini yang ditanamkan kepada anak-anak mereka. Tuhan dalam versinya. Ya, dalam itu tadi artinya inilah akidah. Ya. Ini yang kemudian didoktrinkan sejak anak-anak, bahwa kau tidak sama dengan anak orang Arab itu. Kau tidak sama dengan anak orang Islam itu. Mereka itu bangsa yang kelasnya sama dengan binatang, sementara kau adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, termasuk juga Jepang mungkin dengan kamikaze-nya ya, dan itu pokoknya ya. Semua negara besar memiliki sebuah kalimat yang menjadi sugesti besar bagi mereka. Saya pernah baca seorang tokoh di Indonesia, bukan baca, mendengar, tapi saya tidak tahu di mana, belum pernah, tapi saya rujuk beliau ketika beliau mengatakan bagaimana Korea membesarkan negara itu. Ternyata Presiden Korea itu pergi ke salah satu negara Muslim dan menemukan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Nah, ketika dia tanya apa kalimat itu artinya, lantas dijawab bahwa kalimat ini artinya adalah, lantas dia pulang, dia meminta diperas itu menjadi bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib bangsa Korea kecuali kita merubah cara berpikir kita merubah cara merasa kita dan sebagainya. Itu harus diajarkan kepada semua orang Korea. Saya perlu sampaikan satu lagi. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa bebaskan Konstantinopel? Di saat mana orang dia jadi presiden atau jadi khalifah, kalau saya tidak khilaf usianya masih di bawah 28 tahun. Krisis kepercayaan, para ulama juga tidak tertarik. Pejabat-pejabat negara juga, anak kecil mimpin kita. Itu yang terbangun. Lantas dia memikirkan apa kalimat yang bisa menyatukan bangsa Turki. Lantas dia bongkar, dia panggil ulama, apa kalimat yang bisa membuat kita bersatu dan mereka percaya kepadaku. Ketemu satu. Janji Rasulullah bahwa Konstantinopel satu hari kelak akan takluk kepada Islam. Oh, Konstantinopel di sini. Oke, umumkan kepada rakyat bahwa aku akan memberikan titah pertama. Titah pertama, saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa satu hari kelak Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam.
Maukah kalian menjadi penyaksi sejarah peristiwa itu? Mau, oke. Panggil militer. Ada sebuah hadis bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi di mana Konstantinopel hidup. Sebaik-baik raja adalah raja di mana Konstantinopel ditaklukkan. Sebaik-baik pasukan yang kelasnya sama dengan pasukan Badar adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maukah kalian menjadi penakluk Konstantinopel dan disamakan dengan kelas sahabat Rasulullah dalam perang Badar? Mau, oke. Terus berkarya. Para ulama dikumpul, halo-halokan ke semua masjid bahwa kita akan taklukkan Konstantinopel. Muncul kepercayaan baru. Satu kalimat sugesti. Dan apa yang terjadi? Tidak kurang dari 1 bulan, Konstantinopel jatuh tanpa darah. Maka Hagia Sophia bisa diambil tanpa harus hancur. Kemudian beberapa situs besar yang ditinggalkan oleh kerajaan Bizantium bisa diambil begitu saja. Apa? Sebuah autosugesti dalam sebuah kalimat baik. Jerman, Hitler, dia bangunkan satu kalimat bahwa Jerman adalah bangsa terbaik. Kita adalah Uberman, kita adalah Superman. Orang tidak boleh lebih baik dari kita. Kita yang harus lebih baik dari orang lain. Itu yang dibangun oleh Hitler atau dengan sistem Nazinya waktu itu. Rasulullah ini terakhir. Kalimat inilah sayangnya membangunkannya yang belum bagus. Dia ingatkan bahwa kekuatan kita ada pada kesadaran ketika kita mengulang kalimat ini. Bukan sekedar mengulang pada mulut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi gini Ustaz, kan banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa membangun spirit. Dan setiap kayak tadi mulai dari bangsa, mulai kayak dari Indonesia Inggris, bersatu Korea, kita teguh. Nah, Gitu. segala macam. Nah, kemudian termasuk juga tadi kalau kita melihat ketika penaklukan kota Konstantinopel itu diambil dari pernyataannya Rasulullah. Nah, kemudian di mana letaknya syahadat itu sekarang? Iya. Terpendam. Kalau bahasa Rashid Ridho, saya ada baca sebuah buku, terpendam di bawah reruntuhan peradaban Islam. Dan tugas kita adalah mengais, membongkar kembali reruntuhan ini. Dan kenapa? Kenapa kita harus bongkar? Karena dari balik reruntuhan ini ada sumber mata air yang kelihatan sangat jernih. Dan kita harus mengambil itu. Dulu Soekarno di Indonesia pernah bilang, kita harus ambil api Islam. Dalam mengantarkan buku The New World of Islam, saya masih ingat karya Lotov Stoddard, itu beliau bilang dalam pengantar itu bahwa kita tidak boleh bermain dalam sekam. Kita harus membongkar sekam ini dan menemukan apinya. Satu kalimat yang sebenarnya luar biasa dari seorang bapak bangsa kita, begitu kan? Nah, Rasulullah ketika ada orang menerima Islam, maka dia ajarkan konsekuensinya. Mas mau masuk Islam? Iya. Waduh mas, tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Apa yang Anda inginkan dengan Islam? Anda mau kaya, bukan di sini tempatnya. Tapi jangan lupa, Anda juga bisa kaya memang di sini. Tapi jika tujuan itu adalah kaya, ini bukan wilayah. Islam bukan tempat yang pas untuk Anda. Anda cuma mau mendapat jabatan tertentu, bukan di sini tempatnya. Pakciknya, karena merasa kekerabatannya dekat sama dia, pernah minta jabatan. Apa jawab Nabi? Iya paman, jabatan itu tidak diserahkan kepada orang yang minta. Karena kalau dia sudah minta, itu motivasinya aneh. Kalau kecuali ketika dia mengira dirinya bahwa dia bisa melakukan kebaikan dan disaksikan orang banyak seperti Nabi Allah Yusuf, oke, ambillah itu jabatan. Jadi ini bukan agama yang kemudian karena hubungan kekerabatan maka kau akan lebih soleh. Bukan karena keturunanku. Dia sudah bilang sekarang kan banyak keturunan-keturunan Nabi. Lantas apakah mereka jamin masuk surga? Fatimah saja dibilang Nabi. Surgamu bukan aku yang tentukan ya Fatimah. Itu orang keturunan pertama Nabi. Berusahalah, bekerjalah karena kau akan selamat dengan amalmu, bukan ayahmu. Ya, baik Ustadz, Masya Allah. Ini kita masih tetap nih, artinya kita membangun suatu pemikiran pemirsa, bahwa nanti akan kita lihat di mana letaknya kalimat syahadat. Kita tahu banyak sekali bangsa yang besar dengan spirit-spirit yang ada. Nah sekarang, di mana letaknya kalimat syahadat di antara kalimat-kalimat yang seperti itu, termasuk juga kalimat yang dibangun oleh umat Islam sendiri ketika menjatuhkan kota Konstantinopel, menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, di mana kemudian syahadat di antara kalimat-kalimat itu dan bagaimana kita membangun dan bagaimana kemudian itu masuk ke dalam relung hati kita sehingga membuat perubahan dalam diri kita, insya Allah akan kita perbincangkan pada episode yang mendatang. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.